Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Kak. Malam. Nama saya Menteri Lusapiana dari Prodi Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kakaknya boleh perkenalan dulu siapa? Kenalin juga ya, nama aku Nida Atika Sari. Kebetulan juga di sini sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto juga dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oh iya. Jadi dipanggilnya Kak Nida ya? Iya, kan aja. Kalau boleh tahu umurnya berapa Kak? Sekarang umurnya udah 26 tahun. Oh, 26 tahun ya, berarti udah dewasa ya. Gimana Kak rasanya jadi dewasa? Kalau jadi dewasa itu dibilang stres, ya stres soalnya yang dipikirin untuk mahasiswa tingkat akhir juga tuh nggak cuma tugas kuliah, tugas itu kayak gitu, terus juga ada tugas skripsi gitu, terus mikir ngejar deadline untuk skripsian juga gitu. Biasanya Mbak kalau stres ngapain sih Mbak? Kalau aku pribadi sih kalau stres biasanya nongkrong sih sama teman-teman yang lain biar pikirannya tuh mending nggak terlalu stres banget gitu sih. Menurut kakaknya tuh kalau kita stres untuk mengurangi rasa stres itu sih gimana sih, dengan cara apa sih gitu, kita sebagai apa kayak anak muda generasi muda itu kayak pengennya nggak sih, tapi tuh pikiran stres tuh menghampiri kita terus tuh gimana caranya gitu sih Kak? Oke, jadi aku mau jelasin ya Kak, ini kan aku punya poster juga, boleh dibaca. Ini tuh tata cara kita untuk menjaga kesehatan mental bagi generasi muda atau orang-orang yang sudah dewasa. Kadang kan orang-orang dewasa tuh banyak pikiran lah, kayak tuntutan pekerjaan, kayak misalkan kakak mungkin mahasiswa ya, kayak kemarin bikin skripsi mungkin gitu kan. Terus juga mungkin harapan keluarga, overthinking, terus kayak juga ketidakpastian ekonomi juga bisa kan. Kayak banyak lah pemicu stres itu. Nah, kalau misalkan kakak tadi kayak nongkrong gitu kan, sebenarnya tuh nggak apa-apa Kak, kalau misalkan kita pengen bergaul di luar mungkin untuk apa ya, menjaga agar kita mungkin pengen ketemu sama teman-teman gitu kan. Cuman ada beberapa langkah-langkah yang emang bisa menjaga kesehatan mental kita buat tetap biar nggak over stress gitu lah, dengan cara bisa juga kakak dengan olahraga rutin, kayak misalkan kakak bisa jogging, nggak usah lama-lama, atau enggak jalan aja kardio gitu tipis-tipis juga bisa. Nah ini juga kakak bisa dilakukan 3 kali dalam seminggu minimal. Misal minimal kakak jalan ke kampus juga bisa, nggak apa-apa. Intinya kita harus berolahraga lah gitu. Itu kan selanjutnya itu kakak juga bisa ke koneksi sosial, jadi kayak ada hubungan baik antara pertemanan, persahabatan, terus juga ngobrol sama keluarga gitu juga bisa untuk mengurangi stres, atau enggak kayak cerita ke teman gitu. Terus juga selanjutnya ada hobi dan aktivitas kreatif. Misal kakak punya hobi menggambar, menulis, atau hobi-hobi yang positif lah gitu juga bisa. Itu tujuannya itu bisa dapat mengalihkan pikiran dan stres yang berlebihan. Jadi kayak teralihkan gitu kan. Nah, bisa juga menyembuhkan atau mengerjakan kerjaan kakak satu-satu dulu nih biar selesai dulu. Nanti kan biasanya kan kayak gitu kan numpuk ya kayak jadi kita milih dulu yang mau dikerjain dulu, yang mana betul. Terus yang terakhir juga misalkan kakak merasa bahwa aduh stresnya ini udah nggak bisa ditolong sendirian, itu gimana? Kalau misalkan kakak udah merasa nggak bisa ditolong sendirian, udah merasa kayak aduh kayaknya ini aku nggak bisa nih kalau misalkan aku harus menghadapi sendirian, bisa datang aja ke profesional. Jadi tuh nggak perlu kakak kayak kalau misalnya sekarang kan kayaknya tuh kalau misalkan datang ke lebih yang profesional kayak psikolog atau konselor tuh bisa dianggap ih kayaknya orang ini tuh kayak mungkin gila ya. Ya itu sebenarnya cuma persepsi doang Kak. Sebenarnya enggak juga, enggak semua yang datang ke psikolog atau konselor tuh mereka tuh gila, itu enggak. Kalau misalkan kakak udah merasa nggak bisa diselesaikan ini sendiri, bisa datang ke psikolog atau konselor. Nah gitu. Karena menjaga kesehatan mental adalah proses yang berkelanjutan yang membutuhkan perhatian dan usaha. Kalau misalkan kakak tidak memperhatikan itu, nanti kakak juga akan yang merasakan dampaknya sendiri. Usahanya dengan apa? Dengan itu. Seperti itu Kak. Oh, berarti semua bentuk untuk mengurangi stres itu yang tadi kakak sudah Iya jelaskan. betul. Ini untuk menjaga kesehatan mental kita. Karena ya kakak tahu sendiri ya sekarang tuh kayak banyak banget orang-orang yang maksudnya kayak tidak menjaga kesehatan mentalnya sehingga kayak hidup stabil juga dan better sama kehidupan sehari-harinya gitu. Ya Kak, seperti itu. Oke, aku jadi paham. Terima kasih ya udah Iya sama-sama Kak. Semoga bermanfaat ya Kak ya. Terima kasih kembali. Semoga